Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filza Hasanah Rofifah dengan NIM 0602128242941. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indalaya, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap buku teks Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka yang saya teliti menggunakan teori Greene dan Petty. Presentasi saya kali ini mencakup penjelasan buku yang saya analisis, teori yang saya gunakan, terus hasil analisis pada 5 aspek yang saya pilih dari teori Greene dan Petty, serta simpulan dan juga rekomendasi kepada penerbit, penulis, maupun guru yang menggunakan buku teks ini. Materi pertama yaitu identitas atau gambaran umum dari buku teks yang saya pilih untuk dianalisis. Nah, buku yang saya analisis ini berjudul Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Duta di tahun 2022 dan ditulis oleh Setiana K.A. Saya kebetulan memiliki bukunya karena ini merupakan buku teks yang adik saya gunakan di sekolahnya. Itu dia. Nah, buku ini digunakan sebagai sumber belajar bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 di kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah tertentu. Secara umum, buku ini berisi materi seputar teks laporan, teks negosiasi, teks eksposisi, hikayat, struktur teks dan unsur kebahasaan, serta latihan-latihan soal seperti buku cetak, buku teks bahasa Indonesia pada umumnya. Buku ini cenderung sederhana, didominasi oleh warna hitam dan putih di dalamnya, dengan beberapa ilustrasi berupa foto. Dalam analisis atau telaah terhadap buku teks, terdapat 2 teori yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu teori BSNP, yang kedua yaitu teori Greene dan Petty. Pada kesempatan kali ini, saya menganalisis buku teks ini menggunakan teori Greene dan Petty. Menurut teori Greene dan Petty, buku teks yang baik harus memenuhi 10 kriteria. Dari 10 kriteria itu, saya mengambil 5, yaitu yang pertama, buku teks harus menarik minat siswa yang menggunakannya. Yang kedua, yaitu buku teks harus memberikan motivasi belajar kepada siswa yang menggunakannya. Yang ketiga, buku teks harus memiliki ilustrasi yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang keempat, buku harus mempertimbangkan aspek kebahasaan sesuai kemampuan siswa. Dan yang kelima, yaitu buku harus memiliki sudut pandang atau penyajian yang jelas. Kelima aspek ini menjadi dasar analisis untuk melihat seberapa baik buku teks ini digunakan oleh siswa kelas 10. Adapun metode yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks ini adalah metode analisis deskriptif yang menggabungkan data kualitatif dan juga kuantitatif. Saya menyebarkan angket atau kuesioner kepada 34 siswa kelas 10 yang sudah menggunakan buku ini di sekolahnya untuk kegiatan belajar. Nah, jawaban mereka itu dalam bentuk paragraf, kemudian saya analisis menggunakan teknik content analysis. Setiap jawaban dikategorikan berdasarkan 5 aspek teori Greene dan Petty, lalu dihitung persentasenya untuk melihat kecenderungan penilaian siswa. Dengan metode analisis yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diambil hasil dari analisis ini terdapat 5 aspek yang perlu kita bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu daya tarik buku. Pada unsur kemenarikan, buku teks Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia ini mendapatkan respons sebesar 85%. Ini merupakan respons yang cukup positif menurut saya dari siswa-siswa yang memakai buku ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa merasa buku ini lumayan menarik untuk digunakan di dalam pembelajaran, walaupun masih memiliki beberapa kekurangan yang cukup menonjol. Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yang pertama yaitu memuat contoh-contoh teks yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya, ketika buku ini membahas materi mengenai teks negosiasi, buku ini memberikan contoh situasi yang sering siswa temui di kehidupan sehari-harinya, seperti negosiasi yang dilakukan dengan
ibu kantin, atau diskusi pembagian tugas dalam kelompok. Materi yang relevan dengan pengalaman sehari-hari ini membuat siswa merasa buku ini tidak terlalu jauh dengan realita mereka. Kemudian yang kedua yaitu terdapat beberapa ilustrasi yang membantu visualisasi materi. Walaupun tidak banyak, gambar-gambar yang ditampilkan membantu siswa untuk membayangkan konteks pembelajaran terutama saat mereka mempelajari teks observasi atau teks hasil laporan. Nah, yang dimiliki kekurangan yang dimiliki oleh daya tarik buku ini itu yang pertama, visualnya masih jauh dari kata ideal. Meski terdapat banyak gambar-gambar yang ditampilkan untuk membantu visualisasi siswa, penggunaan warna yang dimiliki oleh buku ini masih cenderung monoton, yaitu hitam dan putih dengan beberapa warna biru di dalamnya. Menurut saya itu masih cenderung monoton untuk buku teks yang digunakan oleh siswa. Ini juga membuat buku teks terlihat kurang hidup, kurang segar, dan tidak mampu memberikan kesan menarik bagi pembaca remaja. Setelah itu, tampilan yang dimiliki oleh buku teks ini terkesan datar. Maksud dari terkesan datar ini, halaman teksnya itu berisi teks-teks panjang sehingga siswa mengaku kehilangan minat sebelum mulai membaca. Sebenarnya ini lebih ke bagaimana kita harus meningkatkan minat anak-anak, siswa-siswa untuk membaca sebuah buku. Tapi menurut beberapa siswa yang menggunakan buku ini, aspek visual yang terdapat di dalam buku ini itu sungguh berpengaruh menaruh minat pada minat baca mereka. Mereka membutuhkan desain yang lebih dinamis, warna yang lebih variatif, tata letak yang tidak membosankan, serta penekanan materi dalam bentuk grafik atau tabel. Karena itu, meskipun buku ini sudah dinilai cukup baik oleh mereka, kemenarikan visualnya perlu ditingkatkan agar siswa lebih bersemangat dalam membaca dan mempelajari materi yang diberikan. Aspek yang kedua yaitu motivasi belajar. Menurut teori Greene dan Petty, buku teks itu harus bisa meningkatkan motivasi belajar siswa yang menggunakannya. Nah, motivasi ini menjadi aspek yang paling tinggi dalam penilaiannya. Ia mendapat persentase 91% dan menunjukkan bahwa buku ini cukup berhasil untuk meningkatkan motivasi siswa terutama melalui berbagai aktivitas dan soal latihan. Sebagian besar siswa mengatakan bahwa buku ini menyediakan soal-soal latihan yang menantang, bukan hanya soal yang mudah, kemudian soal juga disusun bertingkat dari yang sederhana hingga membutuhkan analisis. Kemudian ada latihan yang mirip pada soal SNBT sehingga terasa relevan dan bermanfaat untuk mereka ke depannya. Beberapa latihan membuat mereka ingin mencoba memahami teks lebih mendalam agar bisa menjawab dengan benar. Namun, ada juga siswa yang merasa bahwa penjelasan dalam buku ini terlalu panjang, terutama di bagian teori. Mereka mengaku bahwa mereka kadang merasa lelah untuk membaca sehingga rasa ingin tahu yang dimiliki pun menjadi menurun. Kalimat panjang membuat mereka harus membaca ulang agar memahami inti dari materi yang telah diberikan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, buku ini berhasil memberikan motivasi belajar, terutama melalui latihan-latihan yang aplikatif, relevan dengan ujian, dan juga menantang mereka. Aspek yang ketiga yaitu ilustrasi dan gambar. Nah, di aspek ini pun penilaian dari siswa itu juga sangat tinggi, yaitu 94%. Menunjukkan bahwa siswa sangat terbantu dengan gambar-gambar yang tersedia di dalam buku. Siswa merasa bahwa ilustrasi ini membantu mereka dalam memahami konsep, terutama ketika mempelajari teks observasi, teks laporan, dan juga negosiasi. Membuat ilustrasi yang diberikan ini juga membuat penjelasan yang diberikan lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan panjang tanpa contoh visual. Serta ilustrasi juga membuat
mereka mengurangi rasa bosan karena ada elemen lain yang bisa dilihat selain teks. Ilustrasi yang diberikan ini juga membantu pembelajaran siswa secara visual yang lebih nyaman memahami informasi melalui gambar. Meskipun begitu, penggunaan ilustrasi ini sangat sedikit di dalam buku ini, karena sebagian besar halaman ini hanya berisi teks tanpa dukungan visual. Dari pengisian angket kemarin, saya melihat ada siswa yang merasa bahwa teks yang diberikan itu malah justru membuat mereka stres dan mengurangi minat baca mereka. Jadi, penggunaan ilustrasi di dalam buku ini sangat penting karena membantu psikologi siswa. Banyak siswa yang mengatakan bahwa apabila gambar yang digunakan lebih banyak, pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan tidak melelahkan. Gambar-gambarnya yang di dalam buku ini juga didominasi oleh warna hitam dan putih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga menurut saya, gambar-gambar itu terlihat kurang menarik dan kurang jelas untuk dilihat. Meskipun ilustrasinya menurut siswa cukup bagus karena membantu mereka dalam memahami pembelajaran, tapi jumlahnya masih sangat kurang dan juga terlihat kurang jelas dan kurang menarik karena warna yang dimiliki oleh buku ini terlalu monoton. Aspek keempat yang saya bahas dalam analisis buku teks Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia kelas 10 yaitu aspek kebahasaan atau aspek linguistik. Nah, di aspek kebahasaan ini, buku ini mendapatkan persentase 76% dan termasuk ke dalam kategori yang cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi oleh penulis maupun penerbit dari buku ini. Yang pertama yaitu kelebihan buku. Nah, buku ini itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sehingga secara formal sudah sesuai dengan kaidah bahasa dalam sebuah buku pelajaran. Sehingga mayoritas siswa bisa memahami materi dengan membaca perlahan. Bahasa yang digunakan pun cukup sopan sehingga sesuai dengan konteks pembelajaran sekolah. Namun terdapat kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Siswa merasa kalimat di dalam buku ini terlalu panjang dan membuat pembaca harus memecah kalimat sendiri untuk memahami maksudnya. Menggunakan istilah tertentu juga yang tidak diberikan penjelasan tambahan di dalam buku ini atau glosarium di dalam buku ini. Sehingga siswa kesulitan untuk memahami apa arti dari istilah yang diberikan oleh buku ini. Kemudian terdapat singkatan-singkatan tanpa elaborasi yang mendalam. Contoh masalah ini sering disebut siswa pada bab laporan hasil observasi, di mana definisinya sangat ringkas tanpa menguraikan ciri-ciri atau struktur yang lengkap. Akibatnya siswa harus mencari dari sumber yang lain atau bertanya kepada teman agar benar-benar memahami materi yang telah diberikan. Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aspek kebahasaan buku ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa buku ini sebaiknya mengurangi kalimat yang terlalu panjang sehingga membuat siswa kesulitan untuk memecah maksud dari kalimat yang tertulis. Kemudian memberikan penjelasan istilah sulit. Jadi, istilah-istilah sulit yang terdapat di dalam buku ini ada baiknya diberikan penjelasan atau diberikan glosarium sehingga siswa dapat melihat arti atau makna dari istilah tersebut di dalam buku ini tanpa harus mencari dari sumber yang lainnya. Kemudian memperluas definisi. Memperluas definisi ini juga sangat penting karena itu membantu siswa dalam belajar dan memperluas definisi ini tentu saja menjadi aspek yang sangat penting karena ini tentu saja mempermudah mereka dalam belajar sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari definisi dari sumber-sumber lainnya seperti buku teks yang lainnya dari perpustakaan, sehingga ini juga membantu mereka dalam belajar apalagi ketika mendekati ujian sekolah.
Aspek yang terakhir yang saya bahas yaitu sudut pandang dan juga penyajian materi. Apakah sudut pandang yang diberikan oleh buku teks Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia ini sudah jelas dan tegas ataukah belum? Menurut presentasi dari pengumpulan data, persentase yang didapatkan yaitu 70%, dan ini termasuk ke dalam kategori yang cukup baik. Banyak siswa yang mengatakan bahwa buku ini memiliki penjelasan materi yang kadang melompat-lompat sehingga mereka bingung menghubungkan poin satu dengan poin yang lainnya. Urutan penyajian kadang juga tidak runtut, misalnya diberikan contoh sebelum definisi atau penjelasan baru muncul di bagian akhir. Beberapa subbab juga dijelaskan terlalu singkat sehingga siswa merasa belum mengerti tetapi sudah pindah ke materi yang selanjutnya. Transisi antar bab atau topik kurang halus sehingga pembaca harus menebak hubungan antar konsep. Penyajian yang tidak runtut ini justru membuat siswa kesulitan dalam menangkap sudut pandang penulis dan arah pembahasan materi. Padahal bagi siswa SMA, penyajian yang runtut, jelas, dan sistematis sangat membantu mereka dalam memahami konsep bahasa Indonesia yang bersifat abstrak. Secara umum, buku teks Bahasa Indonesia Siap Merdeka Belajar ini masuk ke dalam kategori yang cukup baik menurut teori Greene dan Petty. Kekuatan yang dimiliki oleh buku ini yaitu latihan soal yang sangat membantu mereka dan juga memotivasi, serta ilustrasi yang mendukung pemahaman mereka. Akan tetapi kelemahan yang dimiliki buku yaitu bahasa seringkali panjang dan berbelit, penyajian materi yang kurang runtut, tampilan visual yang kurang menarik, dan cenderung monoton. Secara keseluruhan, buku ini masih bisa digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa, tetapi penggunaannya harus dibantu dengan penjelasan guru agar materi dapat dipahami dengan lebih mudah. Rekomendasi yang bisa saya berikan untuk penulis dan penerbit, yang pertama yaitu meningkatkan desain visual agar lebih menarik bagi remaja. Kemudian menambah ilustrasi yang relevan dalam jumlah lebih banyak, mengatur ulang struktur materi agar lebih runtut dan jelas, menyederhanakan bahasa agar lebih mudah dipahami, terutama oleh siswa kelas 10. Dan yang terakhir yaitu menyediakan glosarium atau penjelasan terhadap istilah-istilah yang masih asing di telinga murid. Kemudian, rekomendasi untuk guru yaitu memberikan contoh tambahan dari kehidupan nyata agar materi terasa lebih kontekstual, kemudian menggunakan sumber lain untuk melengkapi materi yang belum lengkap di dalam buku ini, memberikan penjelasan tambahan pada bagian yang bahasanya sulit untuk dipahami, serta menggunakan media lain seperti video, gambar, atau presentasi untuk membantu pemahaman. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai hasil analisis saya terhadap buku teks Siap Merdeka Belajar Bahasa Indonesia. Semoga ke depannya dengan hasil analisis ini, buku-buku teks yang diedarkan di sekolah-sekolah bisa berkembang menjadi lebih baik dan bisa membantu siswa dalam belajar. Tidak setakat hanya menjelaskan materi, kemudian memberikan latihan soal, tetapi juga membantu siswa mengembangkan minat dan bakatnya melalui buku teks ini. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya menggunakan bahasa yang kurang sopan, kemudian menggunakan bahasa yang kurang formal atau menyakiti hati teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.